Hai Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Bercerita tentang prajurit Inggris yang tersesat di hutan Kalimantan. Dia harus berjuang hidup menghadapi suku pedalaman. Suku yang menetap di hutan Kalimantan adalah suku Dayak. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan sekelompok prajurit Inggris yang mencoba kabur dari pasukan Jepang dengan sebuah sekoci. Namun karena ombak yang sangat besar, para prajurit Inggris itu kembali terdampar di pantai. Di situ ada seorang bernama Learot. Dia pun pergi mengecek keadaan sekitar. Saat kembali, dia menyaksikan teman-temannya tadi dibantai oleh tentara Jepang. 3 tahun kemudian di Pulau Borneo, saat Perang Dunia hampir memasuki babak akhir, terlihat beberapa pasukan Inggris terjun dari pesawat. Mereka memiliki misi untuk membantu suku Dayak. Setelah mendarat, Kapten Fireboard dan Sersan Tenga langsung dikepung oleh suku Dayak. Mereka langsung dibawa oleh para suku Dayak itu masuk ke dalam hutan. Saat mereka tertidur, suku Dayak itu mengikat kedua prajurit itu dan langsung membawanya ke desa mereka. Mereka dikejutkan oleh Learot yang menjadi raja di tempat itu. Verbon menjelaskan bahwa sekutu sudah mulai melancarkan serangan. Ia dikirimkan untuk membantu warga Dayak mengusir Jepang dari pulau ini. The Australians will be landing shortly to liberate this country. Keesokan harinya, Learot mengadakan rapat dengan para penduduknya. Di sini ia menceritakan asal mula mengapa ia diangkat menjadi raja. Setelah temannya dibunuh, Learot kabur ke dalam hutan. Saat dalam putus asa, Guai, salah satu suku Dayak, menemukannya. Karena tato naga yang ada di dadanya, para suku Dayak itu berencana menjual kepala Learot kepada tentara Jepang. Tapi seorang wanita Dayak menghentikan hal itu karena ia tertarik melihat mata Learot. Semenjak saat itu, wanita bernama Yo itu merawat Learot. Ia juga mengajarinya bahasa pribumi. Learot akhirnya bisa beradaptasi dan ia mulai terbiasa hidup di alam liar. Ia kini menyatu dengan alam. Hingga pada suatu ketika, Learot dengan berani menantang pria yang ingin menjual kepalanya dulu. Dia merasa telah menjadi bagian dari suku Dayak. Akhirnya Learot berhasil menang. Ia memberikan penghormatan pada jasad lawannya itu. Setelah kejadian itu, Learot memberikan motivasi dan semangat kepada para suku Dayak. Dia membakar semangat juang para suku Dayak. Hingga pada akhirnya seluruh suku pribumi itu memberikan kepercayaan pada Learot. Dia diangkat sebagai pemimpin suku Dayak untuk melawan para penjajah. Dia diberi gelar kehormatan. Kemudian Learot resmi menikah secara adat dengan Yo. Learot berhasil mempersatukan suku pribumi dari 22 rumah betang. Ia pun akhirnya dinobatkan menjadi rajanya. Kembali ke masa sekarang, Verbon mengatakan bahwa sekutu sedang merencanakan perlawanan. Verbon mencoba membujuk Learot agar ia dan rakyatnya mau menyerang pasukan Jerman. Tapi di situ Learot menolak permintaan Verbon. Ia tidak ingin membahayakan rakyatnya dan ia memilih untuk menghindari perang. Verbon tidak bisa meyakinkan Learot untuk ikut berperang habis-habisan melawan Jepang. Good morning, sir. Keesokan paginya pesawat Jepang melintas dan mulai menembaki wilayah Learot. Karena banyak warga yang menjadi korban, Learot meminta perjanjian tertulis dari pasukan sekutu. Dia menginginkan rakyatnya hidup bebas dan diberikan persenjataan untuk melawan para penjajah. Freedom. Guns. We can't take the freedom away. Parachute. Akhirnya pasukan bantuan dikirim ke wilayah mereka. Para pasukan itu disambut dengan baik oleh suku Dayak. Mereka ditugaskan untuk melatih para suku pribumi itu dalam menggunakan senjata yang baik dan benar. Para suku Dayak mulai diperkenalkan dengan senjata api.
Mereka juga langsung dilatih oleh para prajurit profesional itu. Pada suatu hari terjadi perselisihan antara rumah betang. Di dalam adat suku Dayak, jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, maka bayinya harus dibunuh. Kebetulan ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Suaminya berasal dari rumah betang lain. Karena Verbon tidak berpihak pada siapapun, ia memilih untuk menghabisi anak itu. Hal ini ia lakukan agar kedua rumah betang itu tidak berselisih lagi. Aku, Muna, anak. Tapi di situ Learo tidak tega kalau anak itu harus dihabisi. Ia memilih untuk menyelamatkan bayi itu. Ternyata Verbon melakukan hal itu untuk memancing Learot mengambil keputusan bijaksana sebagai raja. Verbon pun menaruh rasa hormat pada Learot. Malam ni panas di tempat tidurku. Mari ku hangatkan kau. Kau suka kulitku yang halus dan pehaku yang lembut. Keesokan harinya mereka bersiap menyerang Jepang. Verbon yang terkena malaria memaksa dirinya untuk ikut dalam pertempuran. Di tengah pertempuran itu, Verbon yang sakit kabur tanpa arah yang jelas. Hal itu membuat pasukan yang lain cemas. Learot pun memutuskan untuk menyusulnya. Verbon berjalan hingga sampai ke daerah persawahan. Learot yang ada di sana berusaha menyelamatkannya. Learot dengan gagah berani menerjang peluru tentara Jepang. Akhirnya Verbon tersadar dari pingsannya. Verbon mengucapkan terima kasih kepada Learot karena telah menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasihnya, Verbon berusaha mengabulkan perjanjian yang diminta oleh Learot. Dia akan pergi menemui jenderal pemimpinnya untuk menyampaikan kemerdekaan bagi suku Dayak. Verbon tiba di Morotai jajahan Belanda, yang pada saat itu tergabung dalam sekutu. Verbon disambut oleh kekasihnya, yang sangat cemas akan keselamatannya. Di sana Verbon menceritakan tentang perjanjian yang diminta oleh Learot, tapi atasannya tidak menyetujui hal itu. Hal itu dianggap sangat mustahil dikabulkan. Verbon mencoba langsung meminta persetujuan dari Jenderal MacArthur. Di situ MacArthur mengatakan keputusan dari pemimpin negara-negara sekutu. Tanpa diduga perjanjian tertulis yang diminta oleh Learot disetujui oleh Jenderal MacArthur. Akhirnya Verbon kembali lagi ke wilayah suku Dayak itu. Dia membawa senjata dan obat-obatan yang sangat banyak. Sesampainya di sana, Verbon dikejutkan oleh banyaknya pengungsi. Ini akibat Jepang yang mulai melakukan penyerangan secara brutal. Tak ada lagi desa-desa yang aman di suku Dayak. Malamnya Learot berterima kasih kepada Verbon. Ini karena perjanjian tertulis itu telah diterima dengan baik. Sebagai rasa terima kasihnya, Learot akhirnya menunjukkan hal yang disembunyikannya selama ini. Dia membawa Verbon ke sebuah gua yang tembus ke sebuah wilayah. Learot memperkenalkan suku Dayak Punan, yaitu suku pribumi yang masih alami dan belum tersentuh dunia luar. Mereka disambut dengan gembira oleh warga di sana. Ternyata Learot ingin menutup satu-satunya akses ke tempat itu. Ini agar Dayak Punan aman dari serangan Jepang. Kemudian suku Dayak melakukan ritual ngayau. Mereka memanggil dewa perang mereka. Akhirnya pasukan suku Dayak siap untuk berperang melawan Jepang. Sementara itu pasukan Jepang sudah semakin terdesak. Mereka mulai gugur karena penyakit dan kelaparan. Jepang tidak berdaya menghadapi ganasnya hutan Borneo. Hal itu dimanfaatkan Learot dan pasukannya untuk menghabisi pasukan Jepang. Mereka menghancurkan jembatan akses transportasi Jepang. Kemudian mereka bergerilya untuk menjebak pasukan Jepang itu. Mereka mengatur strategi yang tepat untuk menyerang. Sementara itu pasukan Jepang tidak mau kalah. Semangat juang Jepang tidak mudah untuk dipatahkan. Bahkan kali ini mereka melakukan penyerangan dengan lebih agresif. Akhirnya para suku Dayak harus mengatur kembali strategi mereka. Keesokan harinya mereka berencana untuk membantu rumah betang yang telah diserang oleh Jepang. Ternyata pasukan Jepang tega memakan suku pribumi untuk mengatasi masalah kelaparan mereka. Setelah itu mereka mencoba menghadang pasukan Jepang yang sedang melintas. Terjadi baku tembak dan baku potong yang seru. Perang itu menghabiskan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak.
Learot pun bergegas kembali ke rumah betang mereka untuk melindungi warganya. Sebelumnya mereka berusaha mengubur akses masuk ke wilayah Dayak Punan. Tapi sayangnya mereka gagal menutup akses itu karena dihentikan oleh pasukan Jepang. Sementara itu pasukan Jepang sudah mulai memasuki areal rumah betang mereka. Para wanita dan anak-anak menjadi panik. Learot dan Verbon berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah betang mereka. Tapi sayangnya Learot terlambat. Warganya sudah dibantai habis oleh pasukan Jepang. Warga yang selamat merasakan duka yang dalam. Apalagi Learot yang kehilangan Yo istrinya. Terlihat kalau suku Dayak sudah siap untuk balas dendam. Setelah kehilangan istrinya, Learot tidak bisa lagi membendung amarahnya. Pasukan Dayak itu mengejar prajurit Jepang yang sedang kabur ketakutan. Mereka mengepung pasukan Jepang yang buta map. Pasukan Jepang semakin jauh masuk ke dalam hutan. Akhirnya pasukan Jepang itu terpojok di sebuah lembah. Learot dan pasukannya tidak segan membantai habis musuhnya itu. Learot membunuh secara brutal pasukan Jepang akibat kemarahannya. Setelah selesai, Learot pun tersadar. Dia tidak mau lagi membunuh siapapun. Saat mereka sedang mendengar radio, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang lagi. Pasukan Dayak menjadi kocar-kacir. Verbon tertusuk oleh pasukan Jepang. Ia mulai tak sadarkan diri akibat kehabisan darah. Tapi secara mengejutkan Verbon terbangun di sebuah rumah sakit. Sementara itu Learot memilih berdamai dengan seorang petinggi pasukan Jepang yang menyerah. Setelah Jepang menyerah, atasan Verbon berencana untuk menguasai kerajaan Laron. Tapi Verbon mengingatkan atasannya dengan perjanjian Dayak Sekutu. Ia ingin menggali informasi tentang cara menguasai kerajaan Dayak itu. Mereka ingin menguasai Dayak dengan cara kekerasan. Tapi Verbon membeberkan rahasia dari suku pribumi itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Suku Dayak sangat suka dengan garam, maka stop pengiriman garam. Karena suplai garam diputus, Learot terpaksa menyerahkan dirinya kepada tentara sekutu. Dia pergi menemui sekutu, ditemani oleh suku Dayak dan pemimpin Jepang. Dia memohon belas kasihan dari para sekutu. Learot berkorban agar rakyatnya bisa mendapatkan garam. Saat didatangi petinggi militer, terlihat Learot habis dihajar oleh pasukan sekutu. Pemimpin sekutu pun sangat geram. Dia menghukum pasukan yang membuat Learot bonyok. You'll be stripped! Kemudian diperlihatkan Verbon yang berada di atas kapal. Saat berada di Selat Melaka, kapal yang ditumpangi Verbon mengalami kandas. Verbon menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Learot dari ruang tahanan. Ternyata Learot berada di kapal itu untuk dibawa ke penjara sekutu. Learot pun bersiap untuk terjun dari kapal. Akhirnya Raja Learot kembali hidup di alam bebas. Dia kembali bersatu dengan suku Dayak. Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran. Kita tidak tahu siapa penjajah yang sebenarnya. Banyak suku-suku di Indonesia yang menjadi korban kekejaman dari penjajah. Kita jangan dibodoh-bodohi oleh bangsa asing. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap optimis Indonesia menjadi negara yang maju. Jangan kita serake.